Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Husna dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 503. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi dan bisnis, mengenai materi hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu sendiri yaitu semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan terdiri dari badan usaha, kegiatan dalam bidang perekonomian, terus-menerus, bersifat tetap, terang-terangan, keuntungan atau laba, dan pembukuan. Yaitu yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai badan usaha. Badan usaha adalah perkumpulan, dalam arti luas, perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dengan ciri-ciri adanya kepentingan terhadap sesuatu, adanya kehendak, adanya tujuan, adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur usaha yang dikaitkan sebagai badan hukum: adanya harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur, proses pendiriannya, mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Yang selanjutnya mengenai badan usaha. Badan usaha adalah yang menjalankan kegiatan perekonomian itu sendiri berbentuk badan hukum, seperti perusahaan perseorangan, prima, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akte pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi, akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai unsur perusahaan, adanya terus-menerus. Kegiatan dalam perekonomian ini artinya dijalankan secara terus-menerus dan terbatas, dan tidak ada pekerjaan sambilan. Kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan dalam bidang perekonomian mengenai perindustrian, jasa, maupun perdagangan. Perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksploitasi dan pengeboran minyak. Yang contoh perdagangan meliputi kegiatan jual beli, ekspor impor. Yang perjasaan meliputi transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan lain-lain. Yang bersifat tetap, yaitu bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah-ubah dan berganti untuk jangka waktu yang lama, ditentukan dalam akte pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun sesuai dengan ketentuan pengusaha. Yang selanjutnya yaitu pembukuan menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Sesuai dengan pasal 5 ditentukan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan kewajiban dan hak-hak lainnya. Yang selanjutnya terang-terangan. Terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh khalayak umum, bebas berhubungan dengan pihak lain,
diakui dan dibenarkan oleh pemerintahan setempat. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama, merek, jenis usaha, surat izin tempat usaha, dan akte pendaftaran perusahaan. Keuntungan atau laba rugi. Keuntungan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentunya akan mendapatkan hasil dari setiap perusahaan itu, yaitu yang didapat yaitu keuntungan. Yang selanjutnya, ruang lingkup perusahaan, hukum perusahaan. Lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan. Bentuk perusahaan. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau berbadan hukum. Bentuk hukum perusahaan seperti perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh perseorangan dengan budget biaya modal yang sangat ringan dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Prima dan persekutuan komanditer diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Prima dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan persero adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, meliputi perindustrian, perdagangan, jasa, dan keuangan. Usaha dan jenis usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun di bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dan tujuannya memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang, setiap perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, di dalam bidang perekonomian dilakukan oleh pengusaha dan tujuannya memperoleh keuntungan atau laba. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in a Benz.